Protokol Kesehatan Ibadah Onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom Jemaat GKKA Banjarmasin, tidak terasa sudah cukup lama kita beribadah secara online. Namun kita bersyukur kalau beberapa waktu ke depan kita akan memulai kembali ibadah onsite kita. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait ibadah onsite ini, yaitu usia yang dibatasi dan juga kapasitas tampung yang akan kita batasi. Oleh karena itu, mari kita perhatikan protokol untuk ibadah onsite berikut ini. Untuk mengikuti ibadah onsite, daftarkan diri Anda secara online, di mana teknis pendaftaran ibadah onsite ini akan diinfokan secara langsung melalui GKKA Call Center. Jadi, harap Bapak Ibu memperhatikan pengumuman di GKKA Call Center. Untuk pendaftaran online akan dibuka 1 minggu sebelumnya atau H-7 pelaksanaan ibadah onsite dan akan ditutup 2 hari sebelumnya atau H-2 pelaksanaan ibadah onsite. Usia yang diizinkan ikut adalah usia 18 tahun hingga 50 tahun. Sedangkan jemaat anak-anak di bawah 18 tahun dan juga remaja di bawah 18 tahun serta jemaat dewasa di atas 50 tahun dapat beribadah di rumah melalui channel YouTube GKKAI Banjarmasin yang masih ditayangkan. Untuk kapasitas tampung juga dibatasin. Kita akan memulai dari kapasitas tampung yang sedikit, nanti akan terus kita evaluasi untuk bisa ditambahkan jumlahnya. Saat tiba di gereja, silahkan menyebutkan nama kepada pelayan yang bertugas dan jika dibutuhkan dapat menunjukkan undangan kepada pelayan yang bertugas. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Setelah itu, Anda dapat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tangga bawah gereja sebelum memasuki ruang ibadah. Pelayan yang bertugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika suhu melebihi 37,3 derajat, Anda tidak diizinkan memasuki ruang ibadah. Ingatlah untuk selalu menjaga jarak antar jemaat lain sekitar 2 meter. Di pintu masuk, Anda akan disambut oleh hamba Tuhan dan gunakan salam tanpa bersentuhan atau namaste. Setelah itu, Anda akan diarahkan oleh pelayan yang bertugas untuk menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Perhatikan bahwa jarak duduk antar jemaat telah dibatasi dengan garis merah yang ditempel di kursi. Ikutilah ibadah dengan hikmat dan penuh syukur, dan ingatlah bahwa selama ibadah Anda tidak diizinkan melepaskan masker. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS code yang ada di kursi jemaat. Setelah ibadah selesai, Anda bisa keluar dari ruang ibadah dengan teratur dan bergantian.
Demikianlah protokol kesehatan ibadah onsite GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, selamat hari Minggu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Sungguh kita boleh mengucap syukur ketika kita diberikan kesehatan yang baik dan diizinkan untuk masuk dalam ibadah raya di hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah dengan bersaat teduh. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buat aku hidup hanya untuk hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buat aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus.
Terpujilah Tuhan Allah kita yang sudah memberikan kita kesempatan lagi untuk menikmati harinya Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang semua Bapak Ibu yang ada di ruangan ini untuk berdiri. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di tempat kita masing-masing. Tuhan yang baik memanggil kita beribadah saat ini. Di dalam Mazmur 118 ayat 24 dan 28. Firman Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Mari siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kita mengingat bahwa kalau kita bisa beribadah saat itu, ini semua hanya karena pertolongan kita yang ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita datang, muliakan dan sembah Raja Mulia. Tuhan
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini bersama-sama kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk setiap pelanggaran kita. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat, kita yang lemah, kita yang rentan, kita yang membutuhkan untuk kembali kepada Tuhan. Datanglah di dalam doa pribadi kita, mohon pengampunan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Masing-masing kami secara pribadi, Tuhan mengenal kami, Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Bahkan di tempat yang paling tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ampuni kami untuk setiap pelanggaran kami, Tuhan. Ampuni kami untuk setiap waktu-waktu yang kami telah sia-siakan dalam hidup kami. Ketika kami tidak melakukan bagian yang seharusnya kami lakukan. Ampuni jika hari-hari kami lalui dengan segala kenajisan, dengan segala hal-hal yang menyedihkan Tuhan. Ketika kami tidak meresponi kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ketika darah Kristus yang begitu mahal, kami sia-siakan melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui perbuatan kami yang sudah menyakiti orang lain. Ampuni kami Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami manusia yang lemah ini. Bahkan ketika mulut kami, lidah kami, tidak kami pakai untuk memuji-Mu, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ketika kata-kata kami pakai untuk menyakiti hati saudara kami, hati keluarga kami, hati teman-teman kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bahkan mungkin ketika mulut kami manis berbicara, tapi hati kami penuh dengan kemarahan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Masing-masing kami membutuhkan Tuhan menolong kami, mengangkat kami dari dosa kami, memulihkan kami, memberikan kami kembali kepercayaan untuk kami memaknai dan menghargai anugerah dan kasih setia Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Engkau yang lebih mengerti apa yang kami maksudkan dengan setiap kata-kata yang mengalir dari hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan mengenal hati, terutama hati yang sungguh-sungguh rindu untuk berbalik dari dosa. Anugerahnya disediakan bagi setiap kita. Dan inilah berita anugerah bagi kita. Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damai-Nya tidak akan berguncang. Inilah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sebagaimana kita telah mengaku dosa kita melalui doa kita. Dan kita telah mendengarkan berita anugerah bahwa kasih setia-Nya tetap untuk selama-lamanya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari saya mengundang untuk kita bersama-sama berdiri. Kita akan memperbaharui komitmen kita dengan membaca bacaan bertanggapan tentang kasih, yaitu yang terambil dalam 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 8a
dan 1 Yohanes 4 ayat 19-21 yang berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari tentang firman Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada kita sebagai murid Kristus. Mari kita bersama-sama mengasihi sesama kita manusia dengan menjadi saksi bagi Dia dengan hidup kita. Sama seperti Kristus yang pernah jadi manusia, hidup bersama dengan manusia. Dan marilah kita hidup seperti Kristus yang mengasihi Dia yang Dia kasihi, melayani yang Dia layani. Dan mari kita persiapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memujikan hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, aku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, aku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri.
kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, dengarlah seruan hati kami. Sesungguhnya betapa rindunya kami ingin hidup bagimu. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh bisa melakukannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara bagi masing-masing kami ketika firman Tuhan ditaburkan. Tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu juga. Seluruh hati, pikiran, dan segenap perasaan kami terarah hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Aduh, semangat saya saat ini. Sudah lebih ada yang saya lihat ya, biasanya hanya pelayannya saja. Sekarang sudah mulai ada Bapak Ibu semua. Mari tetap semangat. Kita tetap yakin waktu Tuhan yang terindah kita bisa kembali bersekutu bersama. Amin. Ya Bapak Ibu, tanpa terasa sebentar lagi, beberapa hari lagi selesai sudah bulan April. Hari berganti hari. Apakah setiap hari hidup kita semakin bermakna? Ya, saya mengajak Bapak Ibu saat ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, yang ada di tempat kita masing-masing, kita buka Alkitab kita 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ada di layar Bapak Ibu dan saya akan membantu untuk membacakannya. Untuk yang ada di rumah saya bantu, tapi untuk yang ada di ruangan ini mari baca bersama-sama ya. Bapak Ibu, kita membaca 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya ketika merenungkan firman Tuhan ini ingat masa kecil saya. Ya, bagian ini berbicara tentang kasih Kristus yang sudah dialami dan harusnya menjadi alasan setiap orang percaya juga untuk berani menceritakan tentang Yesus tentunya kepada orang banyak. Nah, tapi ketika saya membaca ini saya ingat mungkin sekitar saya kelas 3 atau kelas 2 sekolah dasar. Satu hari rumah saya didatangi oleh beberapa orang mungkin dari gereja. Membawa seorang anak kecil berusia sekitar 2-3 tahun bersama ayahnya yang mereka datang dari kampung, mungkin Tarutung, saya juga sudah lupa, nah, itu di Tapanuli sana. Nah, kemudian mereka datang untuk melanjutkan perjalanannya ke Jakarta, katanya dipanggil sama Pak Presiden. Waktu itu presidennya Bapak Soeharto. Tapi kenapa menumpang ke rumah saya? Ternyata anak kecil ini ingin singgah di kota kami di Pematang Siantar beberapa hari untuk dia memberitakan Injil. Ya sampai orang bilang ini seorang penginjil cilik yang ajaib, ya begitulah waktu itu disebut. Kenapa? Karena fasih sekali, bagus sekali berkhotbahnya, padahal masih kecil yang sebenarnya belum bisa baca, belum bisa apa-apa. Jadi karena waktu itu keluarga kami, kebetulan rumah kami halamannya cukup luas, jadi mungkin waktu itu dipilih untuk tempat supaya orang bisa berkumpul banyak. Anak ini kecil sekali, berdua saja bersama ayahnya. Dan setiap malam dia KKR Bapak Ibu.
Setiap malam dia KKR, dia naik ke meja makan yang ada di rumah saya karena dia kecil, karena orang sudah ramai sekali ingin menyaksikannya. Saya sangat terkesan dengan peristiwa itu, dan ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan saya tentang anak itu. Saya sudah tidak tahu lagi karena waktu itu pun saya kecil, tidak ada internet, saya sudah tidak lagi mengikuti perjalanannya. Begitu selesai dari rumah kami, sudah saya nggak dengar kabarnya lagi. 3 hari, 3 malam. Dan kalau siang, pagi sampai siang dia pakai waktunya mendoakan orang lain. Bapak Ibu, tema kita saat ini berbicara tentang kasih yang memberi keberanian untuk bersaksi. Kasih yang memberi keberanian untuk bersaksi. Pada saat itu ketika saya masih kecil, saya mengartikan bahwa hanya orang-orang yang dipilih Tuhan, yang diberikan kekhususan oleh Tuhan, itulah yang bisa bersaksi. Karena dia fasih menceritakan tentang firman Tuhan, dia hafal ayat-ayat Alkitab. Oh, hanya inilah orang-orang yang bisa bersaksi, di luar itu tidak lagi. Tapi apakah benar pendapat saya ini, Bapak Ibu? Apakah hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih, dikasih talenta khusus yang bisa bersaksi? Saksi yaitu sebuah sebutan, sebuah nama, sebuah gelar yang secara otomatis diberikan kepada seseorang yang sedang berada di satu tempat, di satu peristiwa. Dia ada di tengah-tengah peristiwa itu, dia melihat, dia mendengar, dia menyaksikan semuanya dengan baik. Ketika kita ada di sini, di ruangan ini, Bapak Ibu adalah saksi dari ibadah ini. Jadi tanpa harus pergi ke pengadilan, belum pun harus pergi ke tempat-tempat yang dimana kita harus menyaksikan. Seandainya tiba-tiba ada terjadi apa gitu ya, umpamanya di gedung ini. Wah, Pak Joni saksi. Sebenarnya tanpa dipanggil pun, umpamanya ke kantor polisi, Pak Joni sudah otomatis saksi. Dia ada di ruangan ini, menikmati bersama-sama, melihat, merasakan. Otomatis jadi saksi. Tapi kesaksiannya nggak akan jadi apa-apa kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak dibutuhkan. Saksi yang pasif ya, bukan saksi yang aktif. Bapak Ibu bicara tentang saksi, ketika kita menerima dan mengaku dengan iman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis sejak saat itu kita telah menjadi saksi Kristus. Kita telah menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus berarti menyaksikan tentang Injil. Tugas setiap orang. Ketika kita menerima kasih, itulah menjadi alasan orang percaya untuk berani menceritakan tentang kasih Kristus. Pertanyaannya, apakah kita adalah saksi yang aktif atau saksi yang pasif? Semua kita yang hadir di sini adalah orang percaya, amin? Ya. Semua kita sudah tahu Injil, sudah terima. Amin. Apakah kita sudah bersaksi? Atau siapa Bapak Ibu yang dalam setahun ini mungkin sudah 1-2 kali gitu bersaksi kepada orang lain? 2 ya, mungkin 1-2 dalam setahun ini. Atau mungkin Bapak Ibu sehari-harinya beraktivitas bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang di kantor, di tempat pekerjaan Bapak Ibu yang belum kenal Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menyaksikan tentang Tuhan pada mereka? Mungkin teman kerja yang sudah bertahun-tahun bekerja bersama Bapak Ibu. Atau apakah kita sudah mengambil waktu untuk berdoa secara khusus untuk orang-orang yang belum mengenal Injil dan minta Tuhan berikan kesempatan untuk kita menyampaikan Injil? Apakah sebagai saksi kita sudah melakukan bagian kita? Bapak Ibu, surat ini diperkirakan adalah surat terakhir dari Paulus sebelum dia meninggal. Kalau Bapak Ibu menyaksikan, membaca lagi di 2 Timotius pasal yang selanjutnya, khususnya pasal 4, sudah semakin spesifik Paulus berbicara tentang hari kematiannya yang sudah mendekat. Dia katakan di pasal keempat, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah pelihara imanku. Sekarang tersedia mahkota bagiku yang akan dikaruniakan Tuhan. Bapak Ibu,
ketika saya mencoba masuk dalam perasaan Paulus pada saat itu, hati saya bergetar. Saya membayangkan ketika Paulus menulis surat ini, dia membayangkan sebentar lagi dia sudah akan mati. Dia membayangkan saat-saat penderitaannya. Dia membayangkan waktu yang tinggal sedikit, aku harus pakai untuk sampaikan pesan yang terpenting. Saya pikir siapapun orang yang sudah kira-kira tahu waktunya sudah dekat, dia pasti akan berusaha menyampaikan pesan-pesan yang penting yang harus diketahui oleh keluarganya. Demikian juga Paulus yang harus diketahui oleh Timotius. Dan dari 2 ayat Alkitab yang kita baca ini, saya ingin membatasi hanya 2 ayat ini, tapi mari kita merenungkannya. Di sini begitu jelas Paulus ingin di saat-saat terakhirnya dia menyampaikan pesan agar Timotius tetap setia dalam bersaksi, dalam mengabarkan Injil, walau dalam kondisi apapun. Hati Paulus sesungguhnya adalah kerinduan Allah sejak dulu. Ketika Allah memilih bangsa Israel, karena Allah ingin bangsa ini menyaksikan siapa Tuhan mereka, Allah Yahweh. Namun bangsa ini gagal untuk menjadi saksi yang baik. Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Supaya bersaksi ke bangsa lain, gagal juga. Allah mengutus, memanggil, memilih nabi-nabi untuk menjadi saksinya, berbicara kepada umatnya dan kepada bangsa lain. Belum selesai. Allah mengutus Yesus menjadi saksinya juga. Di tengah dunia menceritakan Allah, menceritakan kerajaan Allah. Saksi hidup, saksi yang sungguh-sungguh menjadi saksi, menjadi korban, menjadi semua. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk memberitakan tentang Injil. Memberitakan tentang Allah yang sudah mengutus Yesus ke tengah dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bersaksi itu kewajiban setiap kita. Bersaksi itu haknya kita. Gak ada yang bisa melarang kita bersaksi. Tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, melalui hal ini kita melihat Bapak Ibu, orang percaya itu adalah saksi bagi kasih Kristus dalam hidupnya. Orang percaya harus menyaksikan kebenaran Kristus yang sudah diterimanya. Kepada siapa? Kepada semua orang. Kepada semua orang tanpa terkecuali. Injil, kabar baik itu universal. Universal artinya berlaku secara umum untuk semua orang. Ketika kita sudah menerima Yesus dengan iman, saat itu kita menjadi saksi yang harus menyampaikan Injil kepada semua orang. Bapak Ibu, saya harus katakan kepada semua orang, karena selama manusia ini masih bergumul dengan penderitaan, masih bergumul dengan kematian, manusia ini masih jatuh bangun dengan dosa, dengan kejahatan. Artinya manusia masih butuh Injil. Selama manusia masih ada dalam kondisi-kondisi ini, manusia butuh Injil. Siapapun tanpa memandang agama, mereka butuh Injil. Tinggal bagaimana caranya mereka bisa tahu tentang Injil. Semakin besar seseorang menyadari keberdosaannya, saat itulah dia semakin bisa melihat kebesaran Tuhan. Semakin besar seseorang menyadari bahwa hidupnya menderita di luar Tuhan, saat itulah dia bisa benar-benar merasakan artinya butuh anugerah Tuhan. Bapak Ibu, Paulus tahu bahwa memberitakan Injil ini bukanlah hal yang mudah. Karena itu Paulus menekankan kepada Timotius beberapa hal yang harus diingatnya. Yang pertama, ini poin-poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Kembali melalui bagian firman Tuhan di ayat 2 ayat tersebut, Paulus mengingatkan Timotius bahwa memberitakan Injil itu di tengah dunia yang penuh dengan dosa, penderitaan, yang masih bergumul dengan banyak hal, ini adalah sebuah keharusan. Timotius harus terus memberitakan Injil. Injil adalah kabar baik yang harus disampaikan.
Harus ketika waktunya tepat, baik, ataupun ketika waktunya tidak baik. Bersaksi, bahasa Yunaninya marturia. Ya, berasal dari kata martifrein. Asalnya lagi akarnya martus. Artinya bersaksi menceritakan segala hal, kebaikan, kemurahan, pertolongan, mujizat dan sebagainya. Bersaksi memberitakan Injil itu bukan hanya dilakukan dalam acara misi, dalam di gereja ini saja. Tapi kebaikan Tuhan yang harus dilakukan di setiap kesempatan yang ada. Kadang-kadang kita membatasi pikiran kita bahwa ini harus dilakukan pada waktu-waktu ini. Aduh ini sulit. Padahal sebenarnya nggak seperti itu Bapak Ibu. Berita baik yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan. Saya katakan sebenarnya itu nggak berat. Ya sesimpel gimana ya Bapak Ibu bercerita kepada orang lain tentang, wah anak saya berprestasi loh, anak saya ini kabar baik, anak saya menang ini. Wah saya dapat promosi jabatan. Waduh tetangga saya itu luar biasa baiknya, sudah tolong saya melakukan ini, melakukan itu. Menceritakan kebaikan orang lain kita antusias. Menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Kadang-kadang kita nggak antusias, bahkan sering sekali lupa. Sesimpel itu. Harus diberitakan dalam segala situasi. Oh, kalau saya bersaksi tapi nanti orangnya nggak terima atau nggak bertobat, aduh saya jadi nggak enak, makanya saya jadi nggak mau bersaksi. Bagian kita bersaksi, harus. Pertobatan seseorang itu urusan Tuhan. Biarkan Roh Kudus Tuhan yang berkarya. Jangan karena alasan orang ini nggak mau dengar, orang ini keras kepala, orang ini nggak mau bertobat, saya nggak mau lagi sampaikan tentang Tuhan. Itu nggak bagian kita. Tapi mari kita bersaksi dengan cara yang Tuhan mau. Bersaksilah memang dengan benar, walaupun waktunya mungkin tidak tepat. Sampaikan. Kadang-kadang memang nggak enak. Gak enaknya, aduh saya susah kalau bersaksi. Nanti kalau dia tanya ayat gimana ya? Kalau dia tanya-tanya saya nggak bisa jawab bagaimana ya? Kalaulah kasih Tuhan sudah benar-benar ada di hati kita, kita pasti akan meminta lebih dari Tuhan dan lebih. Kita pasti akan minta Tuhan berikan hikmat, kita pasti akan rindu mencarinya dalam firman Tuhan. Bapak Ibu pernah ke Medan? Mungkin belum pernah semua ya, mungkin ada yang sudah. Bapak Ibu bisa nggak cerita tentang Medan? Bisa, googling aja, pasti bisa. Tapi apakah Bapak Ibu bisa cerita tentang Medan dengan spesifik? Seperti orang yang sudah pernah tinggal di Medan? Pasti tidak. Kalau mau bersaksi, tapi gak kenal Tuhan, hanya bilang Kristen, memang pasti akan takut untuk bersaksi. Gak punya modal. Kalau cuma ngomong sih bisa, tapi kalau ditanya lebih, saya gak bisa. Harus belajar, harus disaksikan. Karena ini adalah sebuah berita baik yang bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Dibagikan apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidupmu, bagikan. Supaya itu tidak sia-sia. Saya sengaja mengambil gambarnya, ini gambar Laut Mati. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel tahu. Ini danau yang terbentang di antara Israel, Palestina, Yordania. Satu danau. Tapi tidak ada kehidupan di sini. Kenapa? Iya karena airnya kadar garamnya tinggi sekali. 32%. Sedangkan yang di sebelah sananya Laut Mediterania itu cuma 3%. Kenapa bisa tinggi sekali kadar garamnya? Karena airnya nggak mengalir. Masuk ke situ nggak mengalir kemana-mana. Di situ terus. Makanya orang bisa ngapung karena airnya tinggi sekali. Jadi dipakai buat santai-santai, berenang-berenang, jemur-jemur. Bapak Ibu, setiap hari baca gema. Setiap hari, setiap minggu dengar firman Tuhan. Setiap hari ikut ibadah online, setiap saat ikut renungan segala macam. Persekutuan segala komisi diikuti. Numpuk tapi nggak pernah dibagikan, nggak pernah dikeluarkan. Jadi apa? Gak akan ada kehidupan di sana seperti Laut Mati. Mati, gak menghasilkan apapun. Orang-orang yang militan
dalam penginjilan adalah orang-orang yang sudah pernah dijamah oleh Injil. Orang-orang yang sudah pernah merasakan kasih Tuhan, dia pasti akan selalu rindu punya alasan untuk bisa memberitakan kasih Tuhan. Lihatlah perempuan Samaria, ketika dia mendengar Injil, bertemu dengan Tuhan, dia pergi pulang ke kampungnya, kabarkan tentang Yesus, saya sudah bertemu dengan dia. Lihatlah murid-murid Tuhan Yesus, bahkan matinya dengan cara-cara yang mengerikan, martir, karena sudah merasakan arti kasih Tuhan. Begitu banyak para misionaris yang mungkin pulang hanya namanya saja, dari tempat pelayanannya tidak pernah kembali. Tapi dia mati dengan kebanggaan, karena kasih Tuhan menjadi dasar untuk dia melakukan semuanya. Apakah kita pernah punya pengalaman dengan kasih Tuhan? Apakah berita baik itu, Injil, sudah pernah menyentuh hidup kita? Adakah sesuatu yang sudah Bapak Ibu bagikan melalui hal itu? Jangan simpan sendiri, karena itu harus dibagikan. Bapak Ibu, Paulus juga mengingatkan di dalam 2 ayat tersebut untuk Timotius, beritakan Injil karena itu adalah keharusan, namun beritakanlah Injil sesuai dengan keadaan, dengan konteks. Beda orang, beda pendekatan, beda kebutuhannya. Gak bisa sama. Saat itu konteks jemaat di Efesus, ya memang sedang berkembang filsafat, sains sedang getol-getolnya orang belajar. Ajaran-ajaran lain juga sedang masuk. Di sana ada golongan Yahudi, non-Yahudi. Ditambah lagi orang-orang Yahudi di sana itu lebih terkotak-kotak lagi. Antara yang miskin dengan yang kaya. Yang kebetulan kebanyakan orang yang miskinnya lebih banyak. Jadi Paulus ingatkan Timotius, berhikmatlah bagaimana dalam kondisi yang tidak mudah ini kamu menyampaikan firman Tuhan. Perhatikan model orang-orangnya, jangan samakan semuanya. Bagaimana kamu bisa hadir di tengah-tengah mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan karakter mereka. Belajarlah untuk punya pendekatan yang tepat kepada mereka. Biarlah kesaksianmu menjadi sebuah kesaksian yang powerful. Itu yang Paulus inginkan. Karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, kalau bicara tentang sesuai konteks, ada satu bagian yang cukup baik dikatakan di ayat yang ke-8, jangan malu, jangan malu. Mengingatkan kepada Timotius, jangan malu untuk bicara tentang Yesus. Walaupun kamu harus tahu situasinya, walaupun kamu harus tahu tempatnya, tapi tolong jangan malu. Bapak Ibu, kata malu ada disebutkan sebanyak 4 kali dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 18. Dia punya makna yang benar, yang sama, kurang lebih sama. Ashamed bahasa Inggrisnya, tapi di dalamnya juga dia punya makna jangan merasa terhina. Jangan merasa gentar, merasa khawatir dan merasa takut. Jangan malu, memang Yesus adalah pada saat itu tokoh yang fenomenal. Dari kematiannya, dari pengikutnya, dikejar-kejar orang pengikutnya untuk dianiaya. Tapi Paulus ingatkan, walaupun konteksnya saat itu begitu di sana, jangan jadi khawatir, jangan jadi takut. Juga jangan takut karena aku. Orang tahu Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Saat itu Paulus sedang dipenjara untuk kedua kalinya di Roma. Jelas pemerintahan Roma saat itu sangat keras. Siapapun tahu, orang-orang terdekat pasti akan ada cerita dari sana. Oh, ini anak rohaninya Paulus. Oh, Paulus saat ini sedang menanti kematiannya, dihukum di Roma, di penjara. Wajar kalau akhirnya merasa kecil hati. Tapi Paulus ingatkan, kamu dari mulai dulu sudah punya iman. Sejak dulu di keluargamu sudah belajar bagaimana beriman. Saksikan imanmu. Jangan malu karena Kristus yang mati, yang dianiaya, dia hidup. Dia sudah bangkit. Jangan malu karena aku. Justru kematianku akan membuat Injil semakin hidup. Pada saat-saat ini, saya bisa membayangkan Timotius merasa kuat ketika dia mengingat ada keluarganya yang sudah mengajarkan tentang iman kepadanya. Supaya anak-anak kita tidak pernah malu menjadi saksi di tengah dunia. Biarlah kita masing-masing punya tanggung jawab dan tahu tanggung jawab kita, ajarkan iman kepada anak-anak kita. Tapi juga jangan malu-maluin. Jangan malu tapi jangan malu-maluin. Kadang-kadang ada orang bersaksi sok tahu maksa orang lagi.
Kalau kamu tidak bertobat saat ini juga, lah, itu malu-maluin. Self-control. Roh Kudus yang akan membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban bahasa Inggrisnya self-control. Artinya kamu punya pengendalian diri yang baik. Ketika disakiti jangan gentar, jangan malu, jangan takut. Tapi juga jangan membuat orang lain takut dengan pemberitaanmu. Dia katakan ikutlah menderita. Marturia juga akar katanya sebelum ditambah dia pakai kata martir sebagai nominalnya, sebagai kata bendanya. Seseorang yang membawa kesaksian sampai mati. Mati bukan hanya fisik Bapak Ibu, tapi ini berbicara tentang menderita, mati karena Injil. Karena ketika dia mendengar Injil, dia harus mengerat bagian yang tidak baik dari hidupnya, kedagingannya. Supaya Injil itu efektif. Ketika dia mendengar tentang Injil, dia harus melakukan perintah Allah tiap-tiap waktu. Kalau kita mau Tuhan bekerja melalui kita, izinkan dulu untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita ingin Injil itu benar-benar bekerja dan kita dipakai Tuhan menyampaikannya, izinkan dulu Tuhan mengoreksi, mengoyak, menghidupkan kita kembali melalui Injil. Bagi kita yang sungguh-sungguh, Injil gak selalu manis. Spurgeon katakan, ya gak apa-apa gak manis. Biarlah Injil, carilah Injil yang mengoyak, merobek, memotong, bahkan mematikan. Kalau itu akhirnya akan memberikan hidup bagimu. Lakukanlah karena kasih Kristus. Apa yang sudah kita terima, biarlah itu menjadi alasan bagi kita untuk mengasihi orang lain. Kita tidak akan terbeban untuk menyampaikan Injil kalau kita nggak punya hati untuk orang lain. Kita nggak akan mungkin punya hati bagi orang lain kalau kasih Kristus belum lebih dulu menyentuh hati kita. Kalau saat ini mungkin semangat kita untuk menginjili nggak ada lagi atau belum pernah ada, mari tanya diri masing-masing. Jangan-jangan memang aku belum sungguh-sungguh merasakan kasih Kristus. Jangan-jangan aku sedang menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan bagiku. Bapak Ibu, saya punya lonceng di sini. Terima kasih untuk keluarga Pak Tri yang sudah berjeri lelah dan beberapa teman yang sudah mencarikan lonceng bagi saya. Bagus ya loncengnya. Saya sebenarnya punya lonceng Bapak Ibu. Saya punya lonceng seperti ini. Yang saya miliki itu punya papa saya dulu waktu masih hidup. Saya bawa tapi ternyata nggak ada di Banjarmasin. Saya coba-coba cari kemarin nggak ketemu. Akhirnya saya meminjam dan terima kasih akhirnya saya mendapatkannya. Bapak Ibu, lonceng ini mengingatkan saya waktu papa saya masih hidup sedang sakit keras. Dia belajar dari mamanya ternyata, dari opung saya. Karena nggak bisa ngomong lagi, kalau mau panggil orang ke kamar minta tolong bantu ambilkan ini itu, dia pasti akan hidup lonceng. Nanti kami akan datang, perlu apa Pak dan sebagainya. Nggak tahu, nanti saya kalau sudah tua nggak bisa ngomong lagi mungkin butuh lonceng lagi ya. Seperti ini. Ya, lonceng ini fungsinya apa sih? Mengeluarkan suara. Bersuara supaya yang lain memperhatikan, oh ada suara, ada yang memanggil, ada sesuatu yang dibutuhkan. Saya punya 3 lonceng di sini. 1 nyaring, 1 nggak ada suara. Tapi bagus, indah, cakep. Ini pasti dari pohon Natal nih hiasannya. Andaikan kita adalah lonceng-lonceng ini, harusnya kita mengeluarkan suara. Apa suaranya? Injil, kabar baik. Tapi banyak kita indah, tapi nggak ada suaranya. Nggak pernah ada lonceng berbunyi di sini. Ini bisa terdengar sampai ke tempat yang jauh. Ini nggak ada. Tapi indah, pelayanannya bagus, tampilannya bagus, semuanya bagus, tapi nggak berbunyi. Kita hidup di zaman yang egois. Orang lain mau dengar tapi nggak suka, orang lain mau ngomong tapi nggak suka dengar. Bagaimana caranya orang lain mendengar suara lonceng kita yang berbicara tentang Injil? Bapak Ibu bisa lakukan apapun yang Bapak Ibu punya dari hidup Bapak Ibu. Bagikan, yang punya sosmed, yang punya gadget bisa pakai. Mau bikin konten, mau cover lagu, atau mau ciptakan lagu, atau mau menyanyikan apapun. Begitu banyak cara untuk bersaksi Bapak Ibu. Tinggal mau atau tidak kita melakukannya.
Kisah Para Rasul 4 ayat 33 katakan, mereka yang bersaksi, murid-murid Tuhan yang bersaksi, rasul-rasul, mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saya percaya sekali kalau kasih Kristus, kabar baik, Injil sudah menyentuh hati Bapak Ibu, tidak akan pernah kekurangan bahan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Dengan cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Roma 10 ayat 15, ini bagian yang indah sekali. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Kaki, bahasa Inggris pakai kata betapa indahnya kaki-kaki mereka yang membawa kabar baik. Konteksnya, Palestina itu tempat yang berdebu. Bagian yang paling kotor dari tubuh manusia itu kaki. Makanya kalau pergi bertamu ke rumah orang disediakan tempat untuk membasuh kaki karena itu paling kotor, debu. Tempatnya di sana bukanlah tempat yang indah. Tapi firman Tuhan ini katakan justru bagian yang paling kotor itu jadi kaki yang paling indah. Karena dia membawa kabar baik. Biarlah Tuhan dan orang lain bisa melihat tangan yang indah, kaki yang indah, hati yang indah, mulut yang indah dari kita melalui kabar baik yang kita bawa dalam hidup kita masing-masing. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Justru kaki-kaki yang kotor ini adalah kaki yang indah karena dia membawa pesan yang indah. Bapak Ibu, proyek ketaatan kita dalam minggu ini, saya ingin kita mendoakan satu nama, supaya dia kembali mendengar Injil. Mungkin dia adalah orang-orang yang dulu aktif di gereja, aktif beribadah, tapi akhirnya dia berhenti, tidak lagi mendengar Injil. Saya ingin kita mengambil waktu masing-masing. Dalam seminggu ini tolong kembali doakan orang yang sudah sekian lama tidak lagi mendengar Injil. Atau silahkan berdoa bagi orang-orang yang memang belum pernah mendengar Injil. Tapi Bapak Ibu tahu, kenal orangnya, keluarga kita, teman kita, rekan kita di sebelah kita, di tempat pekerjaan kita. Mari ambil waktu mendoakan mereka. Dan berdoa supaya Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk bersaksi baginya melalui apapun yang Tuhan izinkan. Atau kalaupun tidak, berdoa supaya ada orang lain yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil baginya. Pakailah apa yang ada padamu. Ketika tidak punya tangan, tidak punya kaki seperti ini, dia masih punya mulut untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dan berdoa. Bapak Ibu, saya ingin menutup bagian firman Tuhan ini dengan satu video yang akan kita saksikan bersama-sama. The gathering of Israel is a miracle. It is like an enormous puzzle whose pieces will be set in place prior to the glorious events of the second coming. Just as we might be perplexed with a mountain of puzzle pieces, the early saints must have seen the commission to take the restored gospel to all the world as a nearly impossible task. But they began, one person, one puzzle piece at a time, finding the straight edges, working to rightly frame this divine work. Little by little, the stone cut without hands began to roll forth from hundreds to thousands to tens of thousands, and now millions of covenant Latter-day Saints across every nation are connecting the puzzle pieces of this marvelous work and a wonder. Each of us is a piece of the puzzle, and each of us helps to set in place other essential pieces
To our amazing youth and young adults across the world, I give a special invitation and challenge to be witnesses of God. Those who surround you are open to spiritual inquiry. You do not come to the table with empty hands, but with technology and social media at your command. We need you. The Lord needs you to be even more engaged in this great cause. Be open about your faith in Christ. When the occasion presents itself, speak of His life, His teachings, and His incomparable gift to all mankind. Our view ahead is now clear. We can see the miracle continuing and the Lord's hand guiding us as we complete the gaps that remain. Then the great Jehovah shall say, "The work is done," and He will return in majesty and glory. Ya, video ini merupakan kesimpulan dari semua bagian yang sudah saya sampaikan dari tadi. Bapak Ibu, mungkin kita melihat penginjilan dan bersaksi seperti sebuah gunung yang tinggi yang besar. Dan kita nggak akan mungkin bisa menjangkaunya. Kita nggak akan mungkin bisa membuatnya, mendakinya, atau melakukannya seperti potongan puzzle menjadi sebuah gunung yang tinggi. Tapi mari ingat, memang Tuhan nggak suruh kita lakukan itu. Tuhan hanya suruh kita dengan satu keping puzzle yang ada pada kita. Mari bersama-sama dengan orang lain, kita merangkainya. Sampai nanti pada akhirnya kita melihat gambaran yang indah. Di akhir daripada cerita, ketika Yesus datang kedua kali, kita akan bersama-sama bisa melihat betapa indahnya kehidupan bersaksi yang sama-sama kita lakukan. Sungguh akan terlihat gambaran indah Kristus yang luar biasa. Satu pasal, satu kepingan hati yang ada padamu, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang sudah dijamah oleh Injil. Itulah tanggung jawabmu, itulah bagianmu. Biarkan orang lain mengerjakan bagiannya. Tapi yang pasti, mari memastikan masing-masing kita bekerja. Masing-masing kita bersaksi. Bukan dengan cara yang sulit. Dari video tadi kita bisa melihat dari apa yang kita punya. Dalam pergaulan kita, ada orang yang diizinkan memang harus memberitakan Injil secara formal. Tapi banyak orang melakukannya hanya melalui kehidupan aktivitasnya tiap-tiap hari. Pakailah gadgetmu sebagai sarana untuk bersaksi. Pakailah talentamu sebagai sarana untuk bersaksi. Pakailah tubuhmu yang sehat sebagai sarana untuk bersaksi. Pakailah pekerjaanmu, hobimu, pelayananmu sebagai sarana untuk bersaksi. Dan lakukan semua itu karena ada kasih Kristus yang sudah menyentuh sepotong hatimu, yang sudah memulihkan hidupmu secara sempurna. Amin, kita berdoa. Kasih Yesus yang sudah dibuktikan melalui kematian di kayu salib, yang sudah menjamah hidup kami, yang sudah membersihkan dosa kami. Biarlah itu menjadi satu pesan yang kuat yang bisa kami sampaikan kepada dunia. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa memiliki keberanian mengatakannya kepada orang lain yang sudah lama meninggalkan Injil dan yang belum pernah mendengar Injil. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mengingatkan kita agar kita boleh menjadi saksi bagi Kristus dan mengabarkan Injil kepada orang yang kita kasihi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdiri.
kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita, yaitu dengan membaca pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di mana persembahan dapat diberikan melalui transfer baik melalui bank BCA maupun Danamon, atau juga dapat menggunakan kode QR dengan menggunakan aplikasi online. Dan persembahan dijalankan 2 kali, yang pertama untuk kas, yang kedua untuk korban yang mengungsi akibat bencana alam di NTT. Oleh karena itu, Departemen Misi Sinode GKK Indonesia mengajak kita bersatu hati dalam membantu mereka. Untuk itu dibagikan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat memberikan persembahan melalui rekening misi GKKI Banjarmasin pada Bank Mandiri di 031 000 088 088 3 atas nama GKK Banjarmasin. Dan juga bisa dengan men-scan kode QR yang tersedia di layar Anda dan atau melalui warta waktu online yang dibagikan. Dan diharapkan kepada jemaat yang ingin memberi dapat menambahkan angka 11 di bagian belakang, 2 digit angka belakang misalnya 100.000 menjadi Rp111. Sebelum kita bawa persembahan kita, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk persembahan dan juga kita akan berdoa secara bersama-sama melalui doa syafaat. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami, termasuk ketika Tuhan terus memberkati kami dengan berkat-berkat secara jasmani. Terima kasih untuk setiap rupiah, setiap persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah Tuhan yang baik, Tuhan yang terus menolong kami untuk bersyukur dengan cara terus memperhatikan pekerjaan Tuhan, dengan memberikan apa yang terbaik yang boleh kami berikan. Dan kami berdoa kiranya persembahan ini sungguh-sungguh bisa dipakai untuk pelayanan di GKKA, bisa menolong orang lain untuk merasakan kasih Tuhan juga melalui setiap pelayanan kami. Berkati Bapak Ibu, setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan pada saat ini. Dan berkati mereka juga Tuhan,
dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bahkan bagi yang belum memberikan persembahan, kiranya Tuhan terus tolong mereka untuk setiap hal yang boleh mereka lalui. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk beberapa pokok doa kami yang saat ini ingin kami naikkan bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan yang beribadah saat ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami rindu supaya itu tidak kami simpan sendiri di dalam hati kami. Tapi biarlah firman Tuhan yang mengingatkan tentang kasih Tuhan, sungguh-sungguh kami suarakan melalui kesaksian kami tentang kabar baik, tentang kasih Kristus yang sudah menjamah hidup kami. Berikan kami keberanian, berikan kami kerinduan, berikan kami hikmat dalam kami bersaksi. Kami juga berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk keluarga dari Bapak Fendi dan Ibu Lia, yang Tuhan anugerahkan putri yang tercantik, yang terindah bagi keluarga ini, dan juga cucu bagi Muselo, yang kami tahu ini juga menjadi hal yang membuat mereka bersuka cita saat ini. Kami rindu melalui sukacita ini mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan betapa luar biasanya dan baiknya Tuhan dalam kehidupan keluarga ini secara khusus. Kami juga rindu untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit yang mereka derita. Baik Ibu Yuli Harahap, Bapak Boyke dan keluarga, Bapak Andi Sumbayak, Deta Paulina Lo, Bapak Fu Hianfi, Bapak Punlung, Ibu Suan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Hartono, dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin kami tidak sebutkan namanya. Tuhan, jangan biarkan kelemahan tubuh yang mereka derita saat ini menjadi hal yang membuat mereka lemah, melupakan Tuhan dan bersungut-sungut. Tapi biarlah ini menjadi waktu yang istimewa yang Tuhan berikan bagi mereka untuk bersaksi bagaimana Tuhan menolong melewati masa-masa yang tidak mudah ini, dan bagaimana Tuhan menolong mereka untuk terus bisa diberikan kesempatan menikmati hari demi hari karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan berikan juga kesembuhan yang sempurna bagi semua Bapak Ibu yang sedang sakit. Kami bersyukur untuk ulang tahun dari jemaat Tuhan, baik ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kiranya setiap hal baik yang Tuhan sudah lakukan bagi tiap-tiap jemaat dalam keluarga masing-masing juga menjadi alasan untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami, khususnya dalam waktu-waktu ini, kami menyenangkan hati Tuhan melalui setiap keberadaan kami, melalui setiap hal yang boleh kami saksikan di hidup kami. Kami terus berdoa untuk proses penyuntikan vaksin yang sudah berjalan beberapa waktu. Kami berdoa kiranya semua bangsa kami Indonesia juga bisa sungguh-sungguh mendapatkan vaksin, dan proses pembagian, pendistribusian dan penyuntikannya juga berjalan lancar dan teratur. Kami semua mendapat kemudahan dan Tuhan menolong semua petugas kesehatan yang bekerja sehingga mereka juga dapat terjaga dengan baik, khususnya juga untuk imun tubuhnya. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya dan berpengharapan masa-masa sulit pandemi ini akan bisa kami lalui ketika kami bersehati untuk terus menjaga diri kami masing-masing demi kepentingan kami dan juga kepentingan orang banyak. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa juga untuk Kota Banjarmasin. Tuhan terus menolong khususnya dalam masa-masa bulan puasa ini supaya keadaan tetap kondusif. Kami juga setiap orang percaya melalui kesaksian hidup kami, melalui hidup bertoleransi dengan orang lain, kami bisa menyaksikan tentang ajaran Kristus yang mengajarkan untuk kami bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kami. Tolonglah kami berhikmat khususnya dalam masa-masa ini. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuat kuasa Tuhan juga menjadi bagian dari anak-anak Tuhan juga, dari setiap orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin kami. Tuhan menolong untuk bekerja takut akan Tuhan. Bahkan kami mengingat untuk KRI Manggala 402 yang saat ini masih dinyatakan hilang di perairan Bali. Tuhan tolong untuk semua petugas, orang-orang yang mencari juga, tim SAR juga bisa ditolong Tuhan sehingga bisa ditemukan dengan baik. Terus berdoa untuk keluarga dari awak kapal juga, mereka bisa terus berdoa dan berharap, dan kiranya Tuhan bekerja melalui hal ini. Untuk setiap pokok doa yang belum kami naikkan secara pribadi dari tempat kami masing-masing, dalam doa kami secara pribadi di hati kami, Tuhan tahu, Tuhan yang akan menjawabnya pada waktu Tuhan. Seluruh rangkaian doa syafaat kami tutup dengan doa yang Tuhan
sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdiri. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita kembali meninggikan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di mana mereka adalah ketiga yang esa. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon sama sumber berkah. Selamatkan saya. Puji Allah yang selamatkan saya. Puji Allah, puji atas berkat-Nya. Puji Allah yang selamatkan saya. Puji Allah, puji atas berkat-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk, silakan mengambil saat teduh.
Kini saatnya kita akan menyimak warta yang akan disampaikan melalui online.